Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Moza. Nah, kali ini Ibu Moza nggak sendirian. Ibu Moza ditemani dengan Bu Ayah dan juga Bapak Afik. Kita kali ini akan belajar pelajaran SKI. Nah, materinya itu tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad dan juga bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Didengerin baik-baik ya penjelasan dari Ibu Ayah dan juga Bapak Afik. Sekarang kita akan belajar mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah, yaitu dari suku Quraisy Bani Hashim. Nabi Muhammad ketika menjelang usia 40 tahun, beliau sering bertafakur, beruzlah, mengasihkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh. Nah, Rasulullah beruzlah atau bertafakur ini memikirkan jalan keluar untuk kaumnya agar tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat, menyembah berhala. Nah, tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur ini yakni berada di Gua Hira. Gua Hira ini terletak di gunung atau Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Makkah. Pada saat bulan Ramadan, beliau beruzlah sebulan penuh di Gua Hira. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah. Selain untuk bekal, beliau juga memberikan makan-makan orang miskin yang datang kepadanya. Melalui tafakur tersebut, Nabi Muhammad SAW membersihkan hati pikirannya yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Makkah, dan niat suci bermunajat kepada Allah agar mendapat hidayah, menjadikan hatinya bersih serta tidak tercampuri urusan duniawi. Sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad menghabiskan waktunya untuk beribadah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, muncullah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi-mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut dialami Nabi Muhammad selama 6 bulan. Sampai pada suatu malam beliau mengalami peristiwa yang sangat luar biasa, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Cahaya terang benderang tersebut dikisahkan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra." Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril mengulanginya sampai 3 kali dan Nabi Muhammad tetap menjawab seperti tersebut. Dan yang terakhir, sewaktu menjawab jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW langsung keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur, lalu pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar, badannya menggigil dan beringat, sehingga Siti Khadijah pun merasa heran melihat kondisi suaminya. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta Siti Khadijah untuk menyelimuti, lalu berkata, selimutilah aku. Nabi Muhammad seperti menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hira. Peristiwa luar biasa tersebut merupakan peristiwa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian tersebut. Tradisi peringatan ini dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan yang biasa disebut dengan peringatan Nuzulul Quran.
Setelah beberapa hari lamanya, wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu apa yang dialaminya tersebut. Beliau pun selalu datang ke Gua Hira sebagaimana kebiasaannya. Nah, dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Namun ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar seperti memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan." Nabi Muhammad SAW merasa takut sekali mendengar suara tersebut. Beliau segera pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacakan wahyu. Wahyu tersebut adalah surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, wahyu tersebut merupakan wahyu kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi memiliki kelebihan masing-masing, dan kelebihan itu namanya mukjizat. Mukjizat diberikan Allah kepada para nabi untuk bertujuan untuk menyebarkan ajaran Allah dan menyebarkannya, karena itu adalah tugas yang sangat penting. Oleh karena itu, Allah memberikan mukjizat kepada para nabi-nabi untuk menguatkan bahwa ia adalah nabi dan membenarkan bahwa ia adalah utusan Allah. Mukjizat diberikan kepada Allah untuk para nabi itu ada momennya, ada masa-masa tertentu. Misalnya mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup, tapi secara ajaibnya Nabi Ibrahim tidak terbakar, dan api yang sifatnya panas tidak membakar Nabi Ibrahim karena izin Allah. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam mukjizat Rasulullah SAW itu ada banyak, tapi saya akan menjabarkan 5 diantaranya. Yang pertama adalah memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit sehingga menjadi banyak. Begini ceritanya. Pada saat perang Khandaq, umat Islam menggali parit, Rasulullah juga menggali parit, dan umat Islam dan Rasulullah merasa lapar dan letih. Ada satu sahabat yang menawarkan makanan atau makan bersama kepada Rasulullah. Tapi secara mengejutkan, Rasulullah malah mengajak seluruh umat Islam, seluruh orang yang ada di situ untuk makan bersama sahabat yang menawarinya. Dan sahabat itu merasa panik, tapi Rasulullah berpesan, "Kamu memasak makanan tersebut, tapi jangan dibuka sebelum aku datang." Terus sahabat itu kembali pulang bersama istrinya. Sahabat itu memasak makanan. Selang beberapa menit, Rasulullah dan para umat Islam, para sahabat datang ke rumah tersebut. Dan secara ajaibnya, makanan yang jumlahnya sedikit tapi bisa dimakan oleh umat Islam yang jumlahnya sangat banyak. Itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah. Yang kedua adalah perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, dengan mengusap kepala atau meminumkan segelas air kepada orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang tersebut karena izin Allah. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi lain itu mukjizatnya secara konseptual atau pada saat itu saja, misal Nabi Musa membelah laut, itu mukjizatnya pada saat itu juga, tidak berkelanjutan seterusnya.
Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Itu mukjizatnya kontekstual atau di masa itu saja. Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Al-Quran sepanjang hayat, sepanjang zaman akan terus dipelajari dan bermanfaat dan menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan penduduk di sana. Ada seorang pedagang Yahudi yang bertanya kepada penduduk Mekah, dan pedagang Yahudi tersebut bertanya, apakah ada anak yang lahir pada malam hari ini? Penduduk Mekah menjawab, saya tidak tahu. Terus pedagang Yahudi itu menjelaskan, pada malam hari ini ada seorang anak yang lahir, dan anak itu adalah Nabi akhir zaman atau Nabi terakhir. Kalau tidak di sini berarti ia akan lahir di Palestina. Di antara pundaknya ada tanda kenabian, yaitu tai lalat di antara dua pundaknya. Terus selang beberapa lama pedagang Yahudi kembali ke rumahnya, penduduk Mekah kembali ke rumahnya. Ada berita yang sangat mengejutkan bahwasanya ada anak lahir dari Abdullah bin Abdul Muthalib, anak lahir yang diberi nama Muhammad. Terus penduduk dan pedagang Yahudi Mekah itu mendatangi rumah tersebut dan mengecek apakah anak ini nabi atau bukan. Ternyata anak ini adalah nabi, dan anak itu Nabi Muhammad SAW yang di antara pundaknya ada tanda kenabian, yaitu tai lalat. Yang kedua adalah peristiwa di Persia. Peristiwa di Persia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hancurnya istana Kisra dan 14 tiangnya hancur. Yang kedua adalah api sesembahan orang Yahudi, orang Majusi. Api sesembahan orang Majusi tiba-tiba padam, dan orang Majusi bertanya-tanya, apa gerangan malam ini? Kok api yang ribuan tahun hidup tiba-tiba padam? Dan peristiwa itu tidak lain tidak bukan adalah karena pada malam hari itu Nabi Muhammad SAW lahir di dunia. Nah, gimana tadi penjelasannya? Anak-anak paham atau tidak? Jika tidak, anak-anak bisa bertanya dengan ibu, bisa bertanya dengan bapak, dan juga bisa bertanya dengan kakak. Nah, kalau masih belum paham lagi, bisa lagi diputar materi yang tadi sudah kita pelajari bersama. Baiklah, pertemuan kali ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.